Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanto. Video ini tentang tugas dari Pak Bayu selaku dosen mata kuliah hak belajar dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama yang kita bahas hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua teori belajar behaviorisme. Yang ketiga teori belajar kognitivisme. Yang keempat teori belajar konstruksivisme. Yang kelima teori belajar humanistik. Yang keenam fakta yang mempengaruhi siswa SMK. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan pembelajaran yaitu peran guru dalam pembelajaran. Hakikat belajar pembelajaran dapat terjadi karena ada subjek yang mengajar dan ada subjek yang belajar, yaitu siswa. Belajar sering juga diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan pengalaman pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan. Ciri-ciri belajar. 1. Terjadi perubahan perilaku pada diri individu. 2. Perubahan itu harus merupakan buah arti pengalaman. 3. Perubahan tersebut relatif menetap. Jenis-jenis belajar. 1. Belajar isyarat. 2. Belajar stimulus respon. 3. Belajar rangkaian. 4. Belajar asosiasi verbal. 5. Belajar membedakan. 6. Belajar konsep. 7. Belajar hukum atau aturan. 8. Belajar pemecahan masalah. Pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Pembelajaran harus menghasilkan belajar, tapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. Pembelajaran yang sering dijumpai. 1. Pendidikan formal. 2. Kegiatan kokurikuler. 3. Ekstrakurikuler. 4. Ekstramural. 5. Pendidikan non-formal atau kursus. 6. Pendidikan jarak jauh, tak terbatas waktu dan tempat. Kemudian teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi atau stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh-tokoh aliran behavioristik, di antaranya 1. Thorndike. 2. Watson. 3. Clark. 4. Edwin Guthrie. 5. Skinner. Kemudian teori kognitivisme. Teori kognitivisme yaitu mengakui pentingnya fakta individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal lingkungan, sehingga pengetahuan itu bersifat non-objektif serta selalu berubah. Contohnya, seorang peserta didik dilatih akan bernilai secara cerdik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian teori konstruksivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai
pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Teori konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan binaan pengalaman demi pengalaman. Pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. 1. Teori John Piaget. Teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktif kognitif. Teori berisi konsep-konsep utama di bidang psikologi, perkembangan dan berkenaan dengan pertumbuhan intelijensi. Kemudian teori Vygotsky. Teori belajar Vygotsky menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran. Kemudian teori John Dewey dan von Grassifeld. Kemudian teori David Ausubel. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Ada sejumlah ciri-ciri proses pembelajaran yang sangat ditekankan oleh teori konstruktivisme, yaitu menekankan proses belajar, bukan proses mengajar. 2. Mendorong terjadinya kemandirian yang inisiatif belajar pada siswa. 3. Memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. 4. Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan. 5. Hasil. 6. Mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan, menghargai peranan pengalaman kritis dan belajar. 8. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. 9. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. 10. Berdasarkan proses belajar dan pada prinsip-prinsip teori kognitif, pembelajaran seperti prediksi, inferensi, kreasi, dan analisis. 12. Menekankan bagaimana siswa belajar. Teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Banyak tokoh penganut aliran humanistik, diantaranya sebagai dikutip dari halaman. Banyak tokoh penganut aliran humanistik, diantaranya 1. Kolb, 2. Hani dan Manfred, 3. Habermas, 4. Bloom dan Caldwell. Sudah. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dalam konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi siswa SMK, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal itu saja. Faktor internal dan eksternal. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.